Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Wah, ini gimana nih suara saya? Apakah sudah jelas apa belum? Ta'aruf online Indonesia untuk sore ini lagi live Instagram bersama saya Mirza Firdaus ya. Halo, apa kabar? Dan di luar tadi hujan deras, woi, dingin. Kira-kira lagi pada ngapain nih sore hari ini teman-teman nih yang lagi pada di rumah, yang lagi apa ya? Yang lagi pada halu, yang melakukan rutinitas halu, insecure, overthinking, rebahan, apalagi ya biasanya rindu. Rindu nggak apa-apa kalau ada yang dirindukan, ada orangnya tuh nggak masalah. Cuman kalau rindu tapi rindunya nggak ada alias halu, itu ya nggak enak. Terus jangan lupa ya ini udah hujan ya. Sedia payung sebelum hujan ya. Karena sedia toy buat masa depan ya. Buka aja ya, panas nih udah. Jadi jangan lupa teman-teman sediakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia buat masa depan kamu agar lebih baik lagi, agar lebih cerah ya. Buat yang bingung pada cari jodoh. Nih buat yang pada masuk, apa kabar nih teman-teman? Kasih tahu teman-teman yang lain buat bisa ikutan live Instagram untuk sore hari ini karena Bogor hadir luar biasa. Kota lain lagi Jakarta, Bandung, Aceh, mana Surabaya, mana nih? Suaranya mana suaranya? Tulis di kolom komen ya. Semarang kalau nggak ada keterlaluan. Seperti yang sudah diposting sama Instagram Nyatoi ya. Jadi untuk sore hari ini saya Mirza Firdaus. Kenalin yang belum kenal. Halo, nama saya Mirza. Instagramnya Mirza_Firdaus. Halo Banten, apa kabar Banten? Assalamualaikum. Wah, di Bogor hadir terus ya. Dari kemarin selalu ada loh. Gimana, Bogor masih jadi kota hujan nggak? Medan hadir, Makassar hadir, Bandung hadir, luar biasa. Salam buat Kang Cilok. Makassar, belum pernah ke Makassar saya. Makassar itu makanan ininya apa ya? Coto ya, coto Makassar ya. Kalau di Semarang itu ada namanya soto. Nah, kalau di sana namanya coto ya. Kalau di sana berarti kalau di sini pakai daging sapi. Kalau di Makassar berarti pakai daging capi ya. Coto capi. Hahaha, jayus. Baiklah teman-teman, nanti akan ada live bersama Indra sama istri. Mereka ini adalah pasangan atau user yang dari Ta'aruf Online Indonesia akhirnya menikah. Luar biasa, alhamdulillah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah pada ikutan giveaway atau kuisnya dari Ta'aruf Online Indonesia dengan total hadiah 300.000 berupa OVO ya. Ini bisa dipakai buat teman-teman. Nah, terima kasih yang pada ikutan. Nanti akan diumumkan siapa aja pemenangnya yang bisa mendapatkan OVO senilai Rp300.000 ya. Nanti dibagi nih, ada terheboh, terunik, terfavorit gitu. Nah, pemenangnya nanti akan diumumkan sebelum live Instagram ini berakhir. Jadi nggak sekarang. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Sama nyapa-nyapa dulu teman-teman yang udah pada gabung nih. Ini udah 26 viewers. Silakan buat teman-teman yang lain bisa dihubungin di grup-grupnya ya. Buat gabung di Ta'aruf Online Indonesia. Hahaha. Baik. Apakah sudah hadir ya dari Mbak Sakti ya, Indra sama Sakti nih. Karena untuk sore hari ini saya bakal live. Mana nih yang request nih? Bentar ya teman-teman. Wah, ini udah pada masuk, udah pada komen, pakai dada-dada. Oh, Mas Indra belum masuk, nggak apa-apa. Oke, sebelum masuk saya pengen ngasih info lagi nih buat teman-teman ya. Jadi yang namanya ilmu ini kan harus dicari nih ya teman-teman ya. Menurut hadis, ini pakai contekan, nggak apa-apa ya. Maklum saya bukan ustadz. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim. Tuh, nah kalau teman-teman pengen menuntut ilmu yang lebih baik lagi dan ingin menjadi punya keluarga yang baik dalam sisi islami, jangan lupa untuk ikutan kajian online. Ini diadakan oleh Ta'aruf Online Indonesia, warnanya orange sama. Dan barengan sama ACT atau Aksi Cepat Tanggap Care for Humanity. Baik teman-teman udah pada tahu lah ya ACT. Jadi ACT sama Ta'aruf ini bekerja sama untuk mengadakan kajian online bersama Dr. Aisyah Dahlan CHT nih tuh.
Nah, tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 Desember 2020 dari jam 1 sampai jam setengah 3 teman-teman bisa ikutan karena temanya luar biasa. Super Team Parenting. Bagaimana menjadi super team? Ini penting banget karena di sebuah perusahaan juga perlu namanya super team. Kalau mau scale up harus punya super team dulu, katanya sih begitu. Nah, kalau mau keluarganya sukses, perusahaan sukses harus punya super team. Kalau keluarga sukses juga harus punya super team. Bagaimana membangun super team di dalam sebuah keluarga bisa ikutan bersama Dr. Aisyah Dahlan ya. Ikuti kajian online-nya tanggal 1 Desember jam 1 sampai jam setengah 3. Jangan lupa ya. Oke. Kalau mau daftar silahkan bisa dilihat di Instagramnya Toi di s.id/kajian Aisyah Dahlan. Di situ ada nomornya, silahkan bisa dihubungi kalau mau daftar. Gitu teman-teman ya. Baiklah, ini sudah hadir ya. Teman-teman kita nih. Bentar, saya accept dulu. Sudah hadir buat kita bisa live Instagram bareng nih teman-teman ya. Barengan sama sakti.tkj. Wih, sudah hadir sore hari ini. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu. Halo. Halo, Iya, Kak. halo. Suara Iya, saya, Kak. suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas, jelas. Kak. Jelas ya. Oke, selamat sore Mas Indra sama Mbak istri ini namanya siapa? Sakti. Indah. Oh, Indah. Bukan. Oh, bukan loh. Sakti TKJ itu punya siapa? Saya, Mas. Oh, Temannya oh dia. Mas. Mas tuh panggilannya Indra apa Sakti nih? Indra. Oh, panggilannya Indra. Oh, iya. Tapi Instagramnya Sakti ya. Iya. Iya, benar. Oh, gimana nih, sehat Mas Indra sama Alhamdulillah. Mbak Indah ya? Iya, benar, Mas. Ya, Alhamdulillah ya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini berdua kayaknya bersinar terang ya wajahnya nih, berbinar-binar. Aduh, apa efek Efek lampu ini kayaknya. efek lighting kali ya? Efek lighting. Oh, pakai lighting loh, sama. Terus juga pakai Apa lighting filter loh. kali ya? Apa Tapi filter? kayak Loh, ini nggak mati pakai filter itu. deh, Mas. Lampu juga. Iya, pakai lampu juga, pakai lighting biar terang. Oh, gimana nih? Ini sudah menikah? Alhamdulillah sudah, Mas. Udah alhamdulillah ya. Umurnya udah berapa nih kira-kira? Kita mah masih. Kalau saya 24, Mas. Umurnya 24. Mas Indra umur 24, Mbak Indah umur berapa? Ya, saya juga baru Sama, 24. 24. Baru 24. Baru 24, keren. Sama kayak umur istri saya juga 24. Still Iya, pada berani memutuskan ini ya, menikah ya. Kenapa sih mau nikah muda? Teman-teman kalian pasti meragukan hal tersebut gitu. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah nikah muda atau nikah saat nanti ya, Mas. Tapi tergantung siap apa enggak gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya sendiri sih siap gitu. Ngerasa nikah nih karena merasa udah siap gitu. Itu sih. Oke. Kalau Mbak Indah? Kenapa saya niat nikah muda? Ya sebenarnya sama sih, nggak beda jauh memang. Karena memang saya sudah niat juga, maksudnya. Tapi tidak hanya sekadar niat sih, Mas. Iya. Ada persiapannya juga, Iya. nggak hanya sekadar niat. Pingin nih gitu, tapi sebenarnya gitu. juga ada usaha-usaha yang emang saya lewati sebelumnya gitu sih. Pengen tahu nih, mungkin teman-teman yang user Toy atau followersnya Ta'aruf Online Indonesia juga pengen tahu. Mas Indra sama Mbak Indah ini udah lulus kuliah belum sih? Oh, udah, Mas. Oh, udah. Alhamdulillah. Udah. Wah, keren. Sudah. Kami Sudah semua. lulus. Sudah semua ya, udah lulus semua Tapi ya. emang saya baru di tahun ini kok, Mas, lulusnya. Oh, emang baru tahun ini lulus, berarti langsung nikah ya? Iya, saya baru di tahun ini, ha. Wah, luar biasa. Wah, ini kalau boleh tahu ya, dari Mas Indra sama Mbak Ina, mungkin ini jawabannya bisa beda-beda ya. Sebenarnya kalian berdua nih bener-bener nggak saling kenal ya? Atau Nggak kenal, Mas. nggak kenal ya? Jadi Iya, kenalnya, memang betul. jadi kenalnya gimana nih? Sejak kapan Ya. menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini?
Kalau awal kenal kan memang sih kan dari taaruf online ya Mas ya. Nah, kan jadi kan ketika kita kan kalau saya pribadi itu memang ada hajat ya, ada keinginan ingin menikah Ya. di tahun 2020 tuh. Nah, terus kemudian kan saya coba-coba tuh, saya tahu salah satunya kan kalau di dalam Islam kan cara terbaiknya itu melalui ta'aruf. Oke. Nah, awalnya saya juga belum tahu tuh ta'aruf online Indonesia. Nah, kemudian saya browsing-browsing sih media ta'aruf, media apa aja sih media-media ta'aruf gitu. Nah, terus kan saya coba-coba daftar, salah satunya itu di Ta'aruf Online Indonesia. Nah, dan alhamdulillah itu pas sekitar apa ya, April kalau nggak salah tuh, itu tuh ada kayak notifikasi gitu, notifikasi ada kayak pengajuan ta'aruf Mas. Nah, dari situ tuh pertama kali tahu ada sosok nama Indah gitu. Wih, Masya Allah. Terus. Iya. Nah, kemudian ya setelah itu kan baru tuh mulai taruh tuh di TOI ya. Nah, tapi ya sekedar baru tahu nama sama sebagian identitas kecil gitu. Bener-bener tahu detailnya tuh pas Nazor waktu itu. Kapan sih tuh? Sekitar tahun lalu apa beberapa bulan akhir ini? Oh, Nazornya ya Mas. Menggunakan TOI, menggunakan TOI Oh, ya, kalau menggunakan TOI kayaknya sekitar baru awal-awal tahun 2020 ini sih. Tahun ini 2020. Kalau Mbak Indah? Saya dari Maret, awal pandemi, Bat. Awal pandemi banget ya? Iya, awal pandemi, Bat. Itu tuh langsung. Ya, tapi memang sebelumnya saya udah ikhtiar sih, Mas. Udah ikhtiar. Ya udah deh, kan memang harapan saya maksudnya kenal dari komunitas yang sama atau bahkan dari musyrifah tempat halakoh saya gitu. Tapi memang belum ada qadarulahnya. Nah, memang terus tuh saya ngikutin follow Ustadz Yopi. Oh, follow Jadi Ustadz saya Yopi. tahu TOI dari Ustadz Yopi. Iya. Terus referensi Ustadz Felix gitu. Ya udah deh, gak apa-apa. Walaupun saya ragu banget sih Mas sebenarnya. Oke, ragu banget Awalnya. ya. Saya mau nanya nih, kenapa ragunya? Apa? Ini kan dari ratusan tadi Mas Indra juga nyari ada beberapa kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang mungkin juga aplikasi pencari jodoh gitu. Kenapa akhirnya ta'aruf online Indonesia yang dipakai gitu? Tadi kan ada ragu juga ya, mention ragu juga. Nah, kalau saya sendiri kan memang sih Mas sebelum mencari media ta'arufnya dulu tuh sebenarnya belajar dulu tuh. Sebenarnya tuh ta'aruf tuh gimana. Nah, setelah udah tahu ta'aruf gimana, baru mulai cari medianya. Nah, dari berbagai macam media itu, kalau menurut saya pribadi tuh di ta'aruf online Indonesia tuh sesuai lah dengan kaidah-kaidah Islam gitu dalam ta'aruf. Kayak contohnya, ketika kita itu mau mulai ta'aruf nih ngajuin CV, kita tuh belum tahu nih kayak namanya ataupun kayak fotonya. Soalnya kan kalau udah ngeliat foto atau bahkan nama aja itu kan bisa kita stalking kan, kayak cari tahu sendiri. Nah, kalau di TOI kan kita tuh kalau untuk ngeliat CV sebelum kita diterima ta'arufnya tuh kan kita belum tahu tuh namanya juga kayak nama inisial ya, nama inisial. Kemudian juga nggak ada foto. Nah, selain itu juga ya bener-bener kayak detail gitu, ada data-data CV-nya tuh detail, kayak misalkan visi misi dia, aktivitas harian dia gitu. Jadi itu kan lebih kayak meyakinkan, setidaknya kan ada gambaran gitu untuk nentuin sih sebenarnya ini tuh ada kecenderungan nggak untuk lanjut untuk kayak Nazor atau enggak, itu sih. Dari fiturnya mungkin kalau menurut saya. Dari fiturnya ya. Kalau dari Mbak Indah yang bikin ragu apa Mbak? Awalnya. Ragu jadi nggak ragu ya? Saya tuh, iya benar, ragu jadi nggak ragu. Karena sih sebenarnya emang referensi temen udah ada ya yang ngelakuin ta'aruf online itu sendiri. Namun memang bukan di TOI sih Mas. Terus memang ketika saya ikutin feed-nya Ustadz Yopi, terus Ustadz Felix, itu kan emang direferensiin ya. Sering banget tuh Ustadz Yopi lagi sering banget lah ngeiklanin TOI gitu. Okay. Nah terus selain itu juga selain dari Ustadz Yopi ikut kelasnya Ustazah Diana sih sama Ustadz Akbar yang sekolah pernikahan Nabawi. Oh iya SPN ya? Iya itu juga. Okay. Jadi kayak yaudah deh gak apa-apa coba gitu. Jadi kayak udah direferensiin beberapa yang menjadi referensi saya juga sih. Oh gitu. Bentar. Ya udahlah saya coba gitu. Kalian ini dari Semarang apa bukan sih?
Oh, Bukan. Oh, bukan. bukan. Kalau kita kan taruh dari Jakarta ya. Oh, Kalau saya Jakarta. sendiri dari Indramayu. Oh, masnya dari Indramayu. Mbak Iya, Indah dari kalau mana? Mbak Indah Jakarta, asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Oh, waktu itu yang nadorin siapa? benar-benar. Mas waktu siapa? itu Mas Gustar. Mas Gustar. Mas Gustar. Ya. Iya, Mantap. mitra favorit. Mitra favorit, bener. Idola pokoknya itu dia di Jakarta ya. Iya, udah. Oke. Terus apa ya? Setelah Mas Indra sama Mbak Indah kan bikin CV nih. Nah, dari bikin CV sampai Nalder ini berapa lama? Akhirnya bisa nemu Mbak Indah. Oh, ini nih. Ini yang Kalau dilempar berapa CV Mbak Indah dulu ya? sekitar Yang lempar ya? Yang lempar CV duluan siapa? sekitar 1,5 bulan Mas, kalau berapa lamanya ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya tuh singkat sih Mas. Jadi kan awal kan kita mulai taruh tuh di 15 April ya, pertengahan April. Mm-mm. Nah, kemudian setelah 15 April tuh keesokan harinya kita tuh mulai ini tanya jawab tuh melalui admin TOI. Kita mulai tanya-tanya. Ya. Nah, mulai tanya-tanya terus Indah ngirim CV detail. Jadi kan kalau di TOI kan singkat ya, baru CV Yeah. singkat. Nah, dari Indah tuh ngirimin CV detail banget tuh, hampir berapa halaman? 4 kalau nggak salah. 4 halaman Masya detail Allah, lah. luar biasa. Dia PDF. Terus dia juga minta saya juga ngirimin CV detail lagi. Nah, Nah, saya juga kirim lagi tuh CV detail yang lebih detail kan 4 halaman. Nah, setelah itu kita tanya jawab. Nah, akhirnya kurang lebih 3 hari kemudian tuh kita putusin ya udah kita lanjut nazor. Cuma untuk waktunya itu kita 1,5 bulan lagi. Jadi nazornya itu kita tentuin waktunya setelah Lebaran. Jadi ada jeda 1,5 bulan, Mas. Iya, soalnya kan waktu itu Ramadan ya. Kemudian selain Ramadan juga kan PSBB, Mas, PSBB tuh oh iya itu ya. masih awal-awal PSBB kan. Jadi akhirnya ya udahlah kita coba tunda dulu nih untuk nazornya. Jadi selama 1,5 bulan itu tuh kita nggak komunikasi, benar-benar fokus untuk kayak apa ya, musahabah diri, bener nggak nih, yakin nggak nih? Kan kalau nazar kan sesuatu yang kita tuh harus ada keyakinan dulu gitu. Kan nggak asal sembarang nazar gitu, tapi benar-benar kita harus mantapin diri gitu. Untuk melanjutkan tahap itu tuh. Pertama kali yang lempar CV siapa duluan? Siapa? Saya, Mas. Oke. Langsung kayak aku gitu. Iya, ladies first ya. Apa yang membuat Mbak Indah ini hingga nyampe melempar CV duluan ke Mas Indra, ini apa sih yang dilihat pertamanya ya di CV ya? Kenapa beliau ya? Yeah. Kenapa dirinya nih ya? Gitu ya? Beliau dirinya sih, kayak sebenarnya. apa bapaknya aja. Beliau Ya, ayangku gitu dong. karena sebenarnya sih saya tuh nge-highlight pada ini sih, Mas. Misinya. Sebenarnya salah satu misinya dia tuh menjadikan aktivitasnya ibadah. Itu Masya tuh Allah. sebenarnya iya, maksudnya sama sih sama saya gitu. Ketika menjalani setiap kehidupan ya, maksudnya kegiatan apapun gitu, ketika memang dikaitkan dengan ibadah ya kan bernilai pahala gitu ya. Itu sebenarnya sama sih gitu. Jadi kayak cocok nih gitu. Terus isinya jadikan ahli Quran apa nih maksudnya gitu. Makanya ya udah, saya kan penasaran tuh di situ. Kadang coba gitu, walaupun saya belum tahu sih bukanya gimana dan sebagainya. Oh gitu. Kalau Mas Indra gimana? Apa yang bikin menerima nih? Apa nggak ada yang ngirimin? Atau hopeless? Bagaimana? Bisa jadi kali ya. Betul Mas, memang jadi Dito itu cuma apa tuh awal kenapa sih ya, alasannya sih 2 sih Mas. Pertama tuh karena visinya. Saya tertarik sama visi dan aktivitas harian. Nah, visinya itu masih selaras lah. Jadi dia tuh menarik, visinya itu ingin kayak tentang tujuannya itu bukan cuma di dunia gitu, bahwasanya tuh kehidupan tuh ada yang lebih penting lagi, yaitu di akhirat. Nah, itu salah satu visinya, jadi masih selaras. Kemudian yang bikin saya menarik juga kan aktivitas hariannya. Nah, di mana aktivitas hariannya tuh menurut saya tuh banyak hal-hal yang nilai-nilainya tuh kebaikan. Kayak dia tuh bangun pagi, terus baca Quran, terus baca
zikir pagi petang, kemudian kalau weekend diisi dengan kayak liko, kemudian kalau hangout juga hangoutnya tuh sama keluarga, sama uminya, kakaknya gitu. Jadi tuh, wah ini tuh kalau menurut saya pribadi tuh bener-bener ya masya Allah lah intinya. Ya ada baru kecenderungan. Nah dari situ ada kecenderungan tuh ketertarikan kan. Meskipun saat itu tuh masih belum tahu tuh ini tuh namanya siapa, ataupun ya belum terbayang juga wajahnya gimana gitu. Baru sekadar ya dari visi sama aktivitas hariannya tuh udah kayak wah tertarik gitu. Itu sih awalnya. Terus setelah itu udah nih kan apa namanya CV udah match, akhirnya dihubungin dari pihak pihak admin, akhirnya ketemu Naldor. Nah, dalam proses itu Naldor sama Mitra ini gimana? Itu Naldornya di Jakarta, bisa diceritain nggak nih kesan ketika pertama kali Naldor? Itu Iya, di Najor rumah, di Jakarta, Mas. Di waktu itu Najornya di salah satu rumah saudaranya Indah gitu. Rumah tante saya. Ya, rumah tantenya rumah Indah. tante. Nah, itu di Jakarta pas akhir Mei ya itu. Nah, jadi pas Najor tuh memang sih Mas agak kaget juga kan. Habis Jadi lebaran. iya habis lebaran. Kan waktu itu kan saya sama Mas Gustar tuh datang kan. Kita berdua datang ke lokasi yang ditentukan. Nah, pas datang tuh ya kan waktu itu masih masa PSBB ya. Sok juga saya pikir tuh yang ada tuh ya cuma ada Indahnya sama Walinya lah ya. Ternyata tuh bawa juga perwakilan keluarga besarnya, ada omnya, ada tantenya. Wah, banyak juga gitu. Kan saya sama Mas Gustar tuh berdua. Tapi di situ banyak orang. Waduh, gitu kan. Lumayan lah ada 2 tantenya, omnya gitu. Tapi tetap sih kita saat Najor juga tuh masih jaga protokol kesehatan. Jadi kita duduk berjauh-jauhan tuh. Pada pakai masker, kecuali yang lepas masker tuh saya sama Indah gitu. Karena kan mau Najor ya, jadi lepas masker. Sisanya pada pakai masker dengan berjarak semuanya. Gitu sih. Terus juga ya agak yang bikin kaget tuh ya banyak banget pertanyaan-pertanyaannya itu sih. Lumayan bikin ini juga shock juga. Grogi gak sih Mas? Itu kayak sidang ya, malah kayak sidang ya. Iya, kayak sidang. Aduh, saya nggak berasa pas tiba-tiba 20-an lebih aja. Iya, sampai saya tuh nggak nanya balik tuh cuma sekali doang, itu juga pas di akhir gitu. Ketika udah nggak ada pertanyaan lagi dari pihak Ahwat sama keluarganya, akhirnya saya cuma ada kesempatan nanya sekali lah. Soalnya kan karena Nazornya kan siang tuh Mas, sekitar jam 1-an lebih ya, mau asar kan, selesai tuh asar. Jadi pas udah mau detik asar tuh ada ya udahlah nanya satu aja karena nggak ada waktu. Selebihnya dari keluarga Indah semua nanya gitu. Satu doang pertanyaannya. Gitu. Satu doang. Nanya apa Mas cuma satu? Udah mepet asar Mas, Iya, kalau saya satu Udah makan apa belum? Belum sih. Loh, bukan, Makanya setelah nanya Nazor. apa? Nanya apa? Pertanyaan satu itu apa? Oh, kalau saya lebih menanyakan, saya sebenarnya udah bikin list pertanyaan ya. Tapi saya nanya waktu itu tuh nanya tentang menurut Indah tuh bagaimana sih peran berupa hak dan kewajiban seorang istri. Nah, itu saya nanya tentang itu sih, masalahnya menurut saya tuh penting banget pertanyaan tentang perannya. Karena kan bagaimanapun juga ketika kita berumah tangga, kita tuh menambah peran gitu. Yang dulunya kita single, kita tambah satu peran lagi ya. Ini peran sebagai seorang, baik itu suami maupun istri. Nah, sehingga jangan sampai kita mau nikah nih, tapi kita belum tahu gitu perannya apa. Nah, waktu itu tuh saya tanya itu sih, Mbak Indah tuh siap nikah enggak sih dengan tahu nggak perannya itu sih waktu itu. Oke. Mbak Indah, mau nanya nih Mbak Indah nih. Halo Mbak Indah. Iya. Waktu pas Nador, kenapa bisa sampai membawa satu keluarga untuk datang pas Nador? Sampai tante om ikut. Satu keluarga sih Mas. Iya, satu keluarga ya. Cuman kenapa banyak gitu ya? Sampai keroyokan gitu kenapa? Iya, sebenarnya kan karena saya udah nggak ada ayah gitu. Maksudnya ayah saya kan memang sudah tidak ada. Nah, ketika Nazar dengan Iwan, saya kan pengen ada yang menilai dari segi laki-laki gitu loh Mas. Kalau saya dan Umi saya kan perempuan nih, sama-sama pakai perasaan gitu. Jadi nggak tahulah gitu otaknya laki-laki gitu atau kayak gimana sih gitu. Makanya saya butuh sosok yang emang bisa menilai gitu, bisa yang tahu gitu dengan track record yang sama. Yaitu adalah om saya kan memang ta'aruf juga gitu. Terus om saya juga
apa namanya, ya pahamlah ilmunya gitu, lebih memahami ilmu dan sudah menjalani rumah tangga lebih lama, makanya saya Mm-mm. ya udah deh sama om aja gitu buat Hmm. menilai gitu sih sebenarnya. Hmm. Apa yang bikin dari pihak keluarga Mbak Indah, dari om, tante, ibu, terus dari Mbak Indah sendiri akhirnya bisa apa ya, yakin gitu dengan Mas Indra? Akhirnya ketemu nih teknya gitu. ACC gitu ya. Apa ya, kayak Ya kunciannya ketemu. Mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin pria, kalau mungkin semua kuncinya sama ya. sebenarnya Hmm. uh-uh. Eh, mungkin kematangan ya, kami kematangan ketika menjawab. Kematangan, Enggak sih, soalnya oke. kan Kematangan ketika menjawab ya. iya Nih, kematangan. nih ilmu nih teman-teman Iya, nih. karena Oke, oke. kan ya itu yang saya sampaikan ketika kami tanya jawab itu benar-benar om saya sih ya pure yang nilai itu. Saya tuh Hmm. cuman kayak gimana ya, saya tuh awalnya gak serak juga sih, maksudnya gini, dalam hal bukan gak serak untuk gak lanjut atau gimana ya, Iya. cuman kan gimana ya gitu, saya kan gak paham nih gitu, makanya saya di situ menitik beratkan om saya sih yang menjadi penilainya gitu, karena kan Oke. menilai laki-laki juga harus dari laki-laki gitu, kalau Hmm. dari perempuan ya khawatirnya beda gitu, gitu sih. Hmm. Kalau yang dari om saya kenapa, Mm-mm. ya itu sih kematangan ketika menjawab, terus Mm-mm. juga om saya bilang sih udah kok kayak udah mateng gitu dari segi tanya jawabnya gitu. Hmm. Apalagi makanya kalau misalkan CV-nya jujur Ya. ya udah ndak lanjut gitu sih Oh gitu. sebenarnya. Apa jawaban yang paling, itu kan tadi kematangan dalam menjawabnya. Ini kalau boleh tahu, jawaban apa yang paling ini nih gitu. Ini nih gitu. Apa nih dari Nggak, saya? kan gini Mbak Indah, maksudnya kayak, Dari omnya. oke teman-teman semua pada udah ikut kajian, visinya sama nih untuk akhirat sama semuanya gitu. Kan ada beberapa sama. Nah, dari sama itu pasti ada satu hal yang kayaknya Mbak Indah banget nih. Oh, jelas secara progres selanjutnya, Mas. Oh, gimana? Progres Gimana, selanjutnya. Kak? Progres lanjut. Progres selanjutnya. Jadi kita punya bukan ya seperti mimpi yang sama lah gitu Oke. untuk kehidupan setelahnya kayak Mm-mm. gimana gitu. Terus sebenarnya kita punya ibaratnya ya hampir misi yang sama gitu. Oh, oke. Misinya ya, misi yang di dunia ini apa yang dikerjakan, kalian kayak satu irama gitu nggak sih? Iya, benar. Wow, keren, keren, keren. Kegiatan berdua ngapain sih sebenarnya? Hah? Oh, kegiatan. Apa nih kalau Ya, biasanya kita thought aktif semua hal. sih sering sharing setelah Oh, ini sih Mas, aktivitas kita Aktivitas harian. 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 Boleh Oh, harian. pekerjaan, Oh. hobi, atau kalian apa sih? Kalau aktivitas harian saya sih kerja sih, Mas. Selain kerja. Kalau selain kerja paling kalau weekend gitu kayak datang ke kajian apa itu aja sih. Join. Hmm. Ya, kayak hal apa sih Mas kalau saya? Ya terus kita Oh, emang oke. kalau misalkan abis dengar kajian, ya kita sharing sih. Maksudnya dalam hal, jadi abis nonton kajian nih, kan sekarang pasti semuanya seringnya online gitu ya. Online Ya ya. abis itu kita sharing sih. Jadi sharing, oh versi aku dapatnya kayak gini, versi dia dapatnya kayak gini gitu sih. Jadi kayak Oh, saling gitu. sharing. Saling sharing, diskusi tentang kajian itu ya dibahas Iya, ya. diskusi. Keren banget, sampai gitu ya. Masya Allah. Oke. Ini gini nih, buat teman-teman kan banyak nih Mas, Mbak, yang masih apa ya, dari teman-teman kita mungkin yang masih bukan ta'aruf online Indonesianya, tapi masih ragu untuk ta'arufnya. Gimana? Ada Iya. saran nggak buat teman-teman ini yang lagi dengerin, mungkin masih galau nih. Ada yang mungkin masih pacaran, yang dengerin kan ada nih. Terus kayak putus nggak ya, terus mungkin yang mau nikah juga gimana ya, mau ta'aruf apa mau nyari, mau pacaran gitu. Menurut kalian gimana anak muda zaman sekarang di Indonesia dengan ta'aruf ini? Oke. Sebenarnya gini sih Mas, kalau menurut saya terkait ta'aruf ya Mas. Mm-mm. Kan kadang tuh kan sebenarnya
salah satu goal tujuan ta'aruf itu adalah proses mencari cinta ya. Nah, kan kadang kan banyak orang ada berbagai macam cara sih kita mencari cinta. Nah, dan salah satu cinta itu di dalam Islam itu prosesnya itu lewat ta'aruf. Nah, gimana tuh sebenarnya kenapa sih harus pakai cara ta'aruf gitu dibandingkan cara lain? Nah, alasan utama sih yang pertama ini kan ketika kita ingin ada niat nih kayak niat menikah ya kan. Kan yang namanya nikah tuh kalau kita niatkan itu kan sebenarnya tujuannya ibadah ya Mas ya nikah tuh. Nah, maka ketika kita ingin ibadah, kita juga berusaha kalau bisa tuh dengan cara yang Allah sukai juga gitu. Nah, dan salah satu caranya itu lewat ta'aruf. Sebenarnya banyak juga cara-cara lain gitu. Nah, tapi di ta'aruf ini tuh kan secara definisi kan berkenalan ya sebenarnya tuh. Nah, di mana kita tuh nggak cuma berkenalan tapi bener-bener tuh jelas gitu outputnya apa gitu. Jadi kayak contoh misalkan kita ta'aruf nih sama seseorang. Nah, kalau kita memang suka atau ada ketertarikan, ada kecenderungan, ya udah lanjut gitu. Kita najor, kita ketemuin gitu keluarganya. Jadi kita langsung hadepin walinya gitu. Itu kayak waktu itu saya ada kecenderungan nih, walaupun saya belum tahu namanya atau apa. Kan saya belum kenal. Nah, makanya karena saya udah merasa mantap dengan hal-hal yang dari CV-nya. Kemudian ya kecenderungan itu ya udah sebagai cowok tuh kita buktikan dengan datangi walinya gitu. Jadi ada outputnya jelas. Seandainya pas nazar ternyata nggak ada ketertarikan misalkan secara fisik atau hal lainnya, ya udah kita harus bilang gitu, oh kita akhiri nazar ini, mohon maaf mungkin kita belum berjodoh atau apa gitu. Jadi outputnya kan jelas kalau ta'aruf. Kalau memang lanjut ya kita menikah, kalau tidak ya udah kita hentikan gitu. Jadi ada kepastian di situ dibandingkan kalau yang cara-cara lain kan jadi gantung tuh Mas jatuhnya. Nah, kalau menurut saya tuh ta'aruf tuh pasti gitu. Lanjut ya nikah, kalau nggak lanjut ya kita akhiri gitu. Dan itu karena kita belum ada rasa kan, jadi nggak ada kayak sakit hati ataupun baper-baper dulu gitu kan. Itu sih lebih jelas outputnya gitu. Terus ngejelasin ke teman-teman, tapi gimana? Kan kalau ta'aruf, kalau udah nikah terus nggak cocok gimana gitu. Nah, makanya kalau udah nikah kembali lagi sih Mas ke konsep awal dulu nih sebenarnya. Niat kita nikah tuh apa? Nah, ketika kita udah punya niat menikah, nah maka otomatis kita udah ada mindset bahwasanya ketika kita menikah kan otomatis menyatukan dua insan ya Mas ya. Dimana dua insan ini tuh punya karakter yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya juga sudut pandang yang berbeda. Nah, otomatis ketika menyatu, yang nantinya ketika diakadkan itu bisa jadi kita tuh maksudnya ada juga sinkronnya, ada juga mungkin perbedaan pendapat gitu yang kadang menimbulkan ya kita, kok kayak gini sih atau apa, itu kan normal gitu karena memang kita tuh dua insan berbeda gitu, punya sudut pandang berbeda, sehingga kita tuh harus sadar bahwasanya bukannya kita saling menyalahkan tapi kita tuh saling melengkapi gitu. Jadi kita sadar ketika kita menikah otomatis ada kayak perbedaan ya, kita tuh sadar perbedaan itu tuh bukan berarti ya kita memang berbeda, karena memang kita dari awal berbeda gitu, berbeda latar belakang. Itu satu. Yang kedua juga ya kita juga harus sadar misalnya ketika kita menikah itu kita kayak apa ya, meredam ego juga sih Mas. Ya, meredam ego. Belajar meredam ego, melatih sabar tuh is the apa ya, mungkin kalau dibilang kata iya harus sabar, tapi tuh sebenarnya the point-nya tuh bener-bener really yang kayak butuh iya nih harus bener-bener ekstra sih gitu. Kalau misalkan emang ada perbedaan tadi ya gitu. Itu sih sebenarnya benar-benar belajar mengalah, meredam ego gitu sih sebenarnya. Itu sih yang kayak iya nih gitu. Kalau yang dilakuin sama Mbak Indah ke teman-teman untuk mengedukasi ta'aruf ada nggak sih? Yang dilakuin saya ada sih. Saya tuh prefer gini sih Mas. Banyak kan orang yang kayak oke, kita ta'aruf lalai gitu. Tapi kalau saya sih ya sebenarnya itu prosesi, maksudnya yang saya pahami gitu. Ketika melakukan ta'aruf sendiri itu kan tidak saling kontak antara ikhwan dan akhwatnya gitu. Itu yang saya agak hindari sih. Banyak yang ngakunya ta'aruf nih, tapi tuh kayaknya modus. Iya gitu, tapi tuh sebenarnya ada chit-chatnya gitu di antara mereka berdua. Tapi kan sebenarnya konsep
menurut saya itu kurang tepat menurut saya. Iya. Yang saya pahami sih lebih tepatnya adalah ketika ya benar melalui perantara, karena ketika saya bersama dia nih Mas, itu tuh ya really kita nggak chat sama sekali sih, sampai benar-benar udah halal gitu. Sama sekali ya. Iya, maksudnya benar-benar gak ada apa ya, yang pun Gak ada chat personal lah. iya, gitu. Sampai kayak persiapan pernikahan aja kita kayak bikin grup gitu, ada dianya, ada saya, ada uminya, ada kakaknya, jadi rame-rame di grup gitu. Itu baru ngobrol. Komunikasinya udah by grup aja. Baru ngobrol. Bahkan dia tekniknya sama kakak saya, ya mami saya gitu, ya udahlah. Itu sih. Lo dari proses nazar terus setuju, kalian ta'aruf berapa lama sih sampai nikah ya prosesnya? Sebenarnya Sampai 4 kayak iya, sekitar 4 bulan. 4 4 bulan. Kan kita nikah tuh di akhir Agustus, Mas. Terus gimana nikah di sana ininya? Protokol kesehatannya seperti Ya. apa? Sedikit lah yang datang. Iya. Lumayan juga sih, Mas, secara persiapan kan, karena memang untuk ngadain acara kan ada izin kan kayak ke Satgas, terus juga untuk mencari tempat juga tantangan tersendiri kan, karena nggak semua lokasi kayak Buka. masjid itu tuh mau gitu untuk ngadain acara-acara tuh. Itu aja kita cuma akad dan bener-bener tuh undangan ya sebatas keluarga dekat gitu. Kerabat dekat. Iya, jadi memang ada tantangan sendiri sih untuk ngadain acara akad, khususnya di Jakarta kan yang tingkat nya cukup tinggi juga gitu. Oke, tantangan. Tapi alhamdulillah ya berhasil lancar. Iya. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman silahkan kalau pengen nanya-nanya sama Mas Indra sama Mbak Indah juga. Ini saya izin lihat kolom komen dulu ya, Mbak Mas. Ya, Iya, silakan, silakan, Mas. Mas. Oke, ini ada sesi tanya jawab nggak? Ada nih, silahkan buat teman-teman yang mau nanya. Oh, dapat salam dari Solo, namanya Syasha. Oh, dari Solo nih. Salam balik, Udah waalaikumsalam. dengerin. Warahmatullah. Terus ada yang bilang kalian tuh mirip. Itu karena udah bersama aja kali. Karena udah bersama ya. Iya nggak sih? Itu kayak mesti sering gitu ya. Kalau udah sering bareng tuh selalu dibilang mirip gitu. Padahal kalau ngelihat di kaca Iya kayak gitu kan. saya sama istri gitu. Lah, orang hidungnya gedean saya Ini beda tuh banget. karena gitu. udah iya, karena kan tinggal bareng dan sebagainya. Oke. Udah ini apa namanya? Udah berantem belum? Debat. Jarang sih, Mas. Wah, berantem sih debat. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Iya, baru 3 bulan nikah. Oke. Mau tanya dong, AA sama Teteh itu masing-masing dari daerah mana ya? Tadi silahkan bisa dijawab. Mungkin tadi ketinggalan. Oh, kalau saya dari Indramayu, kalau Indah dari Jakarta. Saya Oke. dari Jakarta asli. Iya. Indramayu sama Jakarta. Sampai bisa kenal lewat ta'aruf online dan bisa sampai Di menikah Indonesia. seperti ini. Kan subhanallah. Mantap, Masya Indra. Masya Allah. Ini yang pada gabung teman-teman ini juga pada banyak ya. Menikah muda lebih baik untuk menghindari zina. Woi. Terus buat, sebentar, saya cek ada yang nanya kalau salam dari Sintang, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, ada yang mau nanya nih, ada tips nggak buat CV, gimana tipsnya? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau Ya. Ikhwan untuk buat CV, Hmm? kalau bisa detail dan masukin poin-poin penting. Nah, Oke. kayak contoh, Hmm. misalkan kan jelas kayak data pribadi, nama, domisili, Mm-mm. alamat, Mm-mm. kemudian juga ada riwayat penyakit tidak, mulai kayak tinggi badan, berat badan. Nah, selain itu juga data keluarga. Nah, itu juga perlu tuh dimasukkan sebagai gambaran. Kita tuh, karena kan tidak dipungkiri, ketika kita menikah juga background keluarga juga perlu juga untuk sebagai pertimbangan. Hmm. Nah, selain background keluarga, yang tadi visi misi yang jelas juga Pasti. itu didetailkan. Nah, dan salah satu poin penting juga ya ini adalah rencana setelah menikah. Nah, ini penting Oke. nih buat cowok-cowok, kayak maksudnya rencana menikah tuh misalkan tentang biaya pernikahan. Nah, itu udah ada budget berapa. Nanti setelah menikah itu tinggal di mana domisilinya. Apakah nanti ngontrak, ataukah nanti beli rumah, ataukah nanti Sama orang tua. sama orang tua gitu. Itu harus jelas. Harus gitu. jelas, Tapi tuh. kalau bisa ya buat cowok, kalau bisa tuh kalau tempat tinggal setelah menikah tuh kalau bisa pisah gitu masing-masing dari orang tuanya masing-masing. Jadi biar bisa benar-benar mandiri. Ya nggak apa-apa misal ngontrak dulu gitu. Kalau bisa.
Iya kalau bisa. Nah jadi tadi, nah selain itu juga rencana menikah juga yang penting tentang ini persiapan ilmunya. Nah itu kalau bisa di step. Nah udah belajar apa aja gitu. Misalkan belajar apa, terus di mana. Misalkan online juga seringnya referensinya dari ustadz siapa. Itu juga penting juga sih sebagai pertimbangan. Nah selain itu juga data ibadah. Nah penting juga Oke. selain tentang kajian gitu. Kayak tentang ibadah-ibadah apa aja sih yang dilakukan. Nah itu juga sebagai pertimbangan gitu. Tapi secukupnya aja, nggak usah detail gitu. Nah selain itu juga misalkan Kriteria calon iya pasangan. kriteria calon pasangan. Nah ini harus konsisten juga nih. Jadi Oke. ketika kita menikah, kita tuh harus tetapin tuh dari awal kriteria calon pasangan kita. Kalau bahasa kerennya mas standarnya kita tuh apa gitu. Misalkan domisili, contoh misalkan kita step dari awal kita tuh dengan berbagai macam pertimbangan kita ingin menikah dengan domisili ahwat orang Jabodetabek. Nah kita tuh harus konsisten. Ya. Nanti jangan sampai kalau di luar Jabodetabek kita juga mau gitu. Jadi kita harus ada konsisten itu. Jadi CV-nya detail jelas. Sama di CV itu juga kalau bisa ada foto yang terbaru. Nah itu penting juga sebagai gambaran nanti ketika mau nazur kan ada gambaran fotonya gimana gitu. Ya. Oke, ada tambahan nggak Mbak Indah nih? Mungkin kalau dari bikin CV, tipsnya dari sisi cewek. Planning keuangan. Maksudnya nanya. Maksudnya cara cara. kelola. Cara Iya, kelola. cara kelola keuangan sih. Karena kan salah satu peran istri adalah yaitu kan al-umur rabiatul bait. Jadi maksudnya pengelola keuangan, pengurus rumah tangga, terus juga statement. Ya tadi sih yang sama yang disampaikan oleh Mas Indra gitu, bahwa ya sama planning tentang nanti anaknya gitu dia apa ya. Kalau saya sih sejauh itu sih Mas, maksudnya nggak beda jauh sama yang tadi disampaikan ya. Oke. Tadi kalau yang disampaikan berarti lebih ke rencana-rencana ke depan ya tadi ya, yang Iya, planning bukan ya. masa lalu. Bukan masa lalu, nggak move on dong. Iya dong. Iya. Nah, terus ini ada yang nanya nih, nah untuk kalian ini nazarnya berapa kali? Ini nazar Satu pertama kali, apa? Pertama kali nazar ini langsung nikah? Nazor Oh, nazar kita berdua ya? Oh, Nggak nazor sekali sih. setelah awal nazor untuk pertama kali. Nah setelah nazor itu untuk penentuan sampai khitbah kita beberapa kali ketemu sih Mas. Oke. Sama uminya, sama kakaknya. Itu 3 kalau nggak salah. Iya, 3 sampai 4. 3. 3 sampai 4. Karena ketika pertemuan pertama itu saya nggak langsung yakin gitu. Maksudnya dalam hal ya pastilah yang tadi saya sampaikan, saya punya keraguan yang besar, sehingga di pertemuan kedua saya mengajukan sebuah statement yang mungkin ini sih ya, salah satunya saya nyuruh dia ke psikolog pranikah. Jadi kita tuh sebenarnya sampai untuk saya mengetahui sisi mental gitu. Maksudnya dari kita berdua sih, jadi bisa saling tahu karakter dari kedua pasangan ini kira-kira apa ya yang apa ya namanya, yang sesuai. Yang sesuai. Dan ketika kita sudah bersatu, Allah ridhoi kita bersatu, ya nggak kaget-kaget banget gitu sih Mas. Walaupun gitu nggak 100% menjadi akurat ya, apa menjadi patokan kita gitu. Tapi itu salah satu ikhtiar saya gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Mbak. Terus nih ada yang nanya lagi, mungkin lebih saya samakan lah ya tentang orang tua nih. Intinya adalah yang pada nanya ini gimana mengkondisikan dengan orang tua gitu dengan proses ta'aruf ini gitu, atau mungkin ada kendala awal dari orang tua. Mungkin dari Mas Indra gimana nih? Kalau dari saya nggak ada Mas. Jadi sebelum sebenarnya saya udah buka obrolan sih jauh-jauh hari gitu, mulai dari 2019 tuh mah mau nikah nih gitu kan. Ya paling orang tua saya, mama saya tuh cuma bilang yakin gak gitu. Ya paling kan saya jelaskan, saya ada persiapannya gini mah, planningnya A, B, C, D gitu. Jadi benar-benar kita tuh kalau bisa komunikasinya itu jauh sebelum kita ta'aruf untuk meyakinkan orang tua itu menikah. Jadi jangan pas ta'aruf kita baru bilang minta restu izin menikah, tapi jauh sebelumnya gitu. Gitu sih. Jadi dari awal udah dikasih tahu dulu ya? Iya, udah dikasih tahu. Oke. Sering-sering itu sih ngobrol-ngobrol gitu sama apa namanya orang tua gitu, agar orang tua juga nggak asing sih dengan ta'aruf itu sendiri.
Ya, kan mungkin beda ya, zamannya juga beda. Terus kalau Iya. menurut Mbak Indah ini ada yang nanya gitu. Mm. Dengan Ikhwan yang lebih muda 4 tahun tuh kalau pandangan kalian gimana nih Mbak Indah juga? Mungkin dia minta pendapat gitu. Lebih muda 4 tahun. Kak, oke. Sebenarnya seusia ya. Apa seusia? Maksudnya Mungkin enggak yang ya, yang Ahmad Kayak enggak. oh, Iya, kalau oke. misalkan itu sebenarnya saya lebih prefer usia itu tidak menjamin kedewasaan. Is it? hmm, Ya, itu sih ya menurut saya, oh iya benar juga sih gitu. Kadang maksudnya kadang ada juga yang di bawah kita mungkin hmm, mentalnya udah lebih mateng gitu. Ada yang hmm, udah emang lebih bisa bertanggung jawab, sudah punya kesiapan mental lebih kita, bahkan yang di atas kita belum tentu mentalnya lebih siap dan matang. Dan itu sebenarnya ya harus ada ikhtiarnya buat cari tahu apakah mental kita udah siap atau belum gitu sih. oke oke Atau oke. mental atau justru apa namanya Sebaliknya. sebaliknya gitu. Gitu sih menurut Oke, saya nggak apa-apa dicoba nggak gitu. apa-apa ya dicoba ya. Jadi umur tuh nggak jadi Iya, masalah ya. Justru dicoba mungkin ada yang cari lebih tahu gali, iya. tua tapi mungkin nggak dewasa juga banyak sebenarnya. Iya. Oke, terakhir nih Mbak. Ini udah jam Apa tuh? sekian juga. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di sini? Nih, mungkin yang masih single juga, singgelilah yang pada masih berjuang. Dari siapa Ya, dulu? Aku ya dulu udah. ya. Ini pesan yang mungkin sering juga terdengar gitu ya. Ya, Yang pertama adalah siapin ilmu sih. Sebenarnya itu menurut saya penting. Jadi sebenarnya glowing tuh nggak cuma fisik gitu, tapi glowing fisik juga penting oke. sebagai ranah ikhtiar, tapi tapi juga glowing ilmu gitu, glowing ya dimantepin gitu. Karena kan dan jadikan pemantasan pelayakan diri buat pasangan kita. Oke. Ya karena memang apa ya, kita bukan seperti Aisyah gitu yang memang kejaga gitu secara ifaizahnya, tapi kita juga sebagai kita punya ranah ikhtiar yang mana kita bisa kok jadi solihah sebelum menikah gitu. Hmm. Untuk akhwat sih kuncinya solihah agar Allah ridhoi juga dengan keluarga-keluarga yang solih-solihah gitu. Oke, kalau dari Mas Dari Indra, mungkin Pak. Paling satu sih pesan saya sih, jadi kan nikah itu bukan cuma kesenangan gitu Mas, tapi di hmm, dalamnya itu ada tanggung jawab yang nanti kelak kita pertanggungjawabkan, bukan cuma tanggung jawab di dunia, tapi nanti kelak di akhirat. Nah, hmm, sehingga ketika kita yakin itu adalah suatu tanggung jawab, maka kita itu perlu persiapan. Nah, baik itu persiapan materi, seperti kalau terkait materi, berarti kan untuk para ikhwan-ikhwan, giat tingkatin etos kerjanya gitu kan, biar lebih siap secara materi. ya, Nah, untuk akhwatnya lebih giat, lebih banyak belajar untuk mengelola keuangan. Itu dari sisi materi. hmm, Jadi dari sisi keilmuan kan tadi udah dibahas oleh Indah. Rajin-rajin menuntut ilmu, bukan cuma ilmu dunia gitu. Terkait kayak belajar masak, kalau cowok ya belajar hal-hal yang Skill-skill. skill-skill sebagai kepala rumah tangga, kayak misalkan masang gas, benerin sanyo, angkat galon, itu kan keseharian gitu. Itu juga iya, harus bisa gitu sebagai seorang iya, cowok. Benar. Selain ilmu-ilmu agama kayak tentang pendidikan anak, kemudian ilmu-ilmu tentang bagaimana belajar, hmm, baca Quran dan Moral sebagainya. Iya, karakter. hmm. ya itu jadi persiapan penting itu sih. Ini ada satu lagi. Oke, apalagi? Komentar tuh tentang ta'aruf Ada. online Ya Indonesia. ada lagi tuh mas. Oh ya, Apa? paling nambahin satu lagi ini sih Mas. Ya, Jadi yang pertama, yang penting sih ketika kita yakin menikah, kita tuh harus yakin bahwasanya tuh jodoh tuh cerminan diri gitu. Jadi kalau bisa kita tuh fokus sama diri kita gitu. Kayak contoh mhm, misalkan mhm, ketika kita ingin dapat pasangan, kan kita punya standar tuh ya. Aku pengen pasangan yang A, B, C. Kayak contoh, hmm, aku pengen punya pasangan yang soleh, atau pengen punya pasangan yang senang baca apa. hmm, Maka kita harus ideal juga seperti pasangan itu. Kalau dia senang baca, kita juga harus senang baca. Misalkan hmm, kita pengen punya pasangan yang baik, nah kita juga harus berusaha untuk terus memperbaiki diri gitu. Karena kan udah jelas gitu kan, konsep di dalam Islam tuh jodoh itu kayak cerminan diri kan, seperti kayak di surat An-Nur ayat 26 itu kan, yang baik dengan yang baik gitu, maupun sebaliknya. Itu sih, jadi fokus sama diri sendiri,
nanti insya Allah Allah berikan jodoh yang terbaik sesuai dengan kita Ikhtiar gitu, kita. ikhtiar kita, betul. Masya Allah, mantap. Berdua nih emang ilmunya Masya banyak ya, Allah. emang pada suka belajar ya. Wah, luar biasa. Jadi ta'aruf online Oke, Indonesia pakai aplikasi ini verified ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Barakallahu fikum, Tim Toi. Amin, amin. Terima kasih banget, thank you banget sudah mau ngobrol sore hari ini. Maaf ganggu waktunya ya Mbak, sama Mas ya, mungkin yang lagi santai Ya, di sama-sama. hari Ahad. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi live IG atau mungkin nanti ketemu di Jakarta ya. Kalau siapa tahu ada acara di sana Insya tuh. Allah. Insya Allah. Ya kalau gitu Mas. Iya, semoga teman-teman Allah mudahkan ketemu pasangannya yang masih single-lillah. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya kalau gitu pamit dulu Mas Indra sama Mbak Indah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi udah ngobrol-ngobrolnya bareng sama Mbak Indra sama Mbak Indah ya. Mbak Indra, Mas Indra sama Mbak Indah. Yang bener gitu. Jangan dibalik, bahaya ya. Oke, untuk di akhir live IG ini akan saya umumin siapa yang berhasil untuk mendapatkan Rp300.000 dari Ta'aruf Online Indonesia yang sudah pada ikutan. OVO nih, lumayan, 300.000 bisa buat beli es kopi susu, bisa buat jajan, apalagi ya, rice ball, bisa buat jajan boba, buat makan di rumah juga bisa. Jadi, buat teman-teman yang udah pada ikutan, sebentar, saya umumin dulu pemenangnya. Ini dari yang terfavorit dulu ya. Ya, beli es kopi maju jangan lupa yang di Semarang ya. Yang terfavorit jatuh kepada, kayak apa namanya, kuis-kuis yang ada di TV. Anita Rahayu 16. Anita Rahayu 16 ini ikut live IG nggak nih? Komen ya. Komen nih. Karena ada total hadiah Rp300.000, ini dibagi 100 gitu. Kalau total artinya total ya. Jadi dapetnya 3 orang 100. Anita Rahayu, ada nggak di kolom komen? Silahkan bisa langsung komen. Anita Rahayu. Mana Anita Rahayu? Halo. Sudah komen belum? Belum hadir ya, Anita Rahayu. Terus untuk pemenang terheboh jatuh kepada jatuh kepada Mafaza, ya gimana sih namanya? Jatuh kepada Mafaza Yusra. Wah ini Anita Rahayu hadir. Selamat Mbak Anita mendapatkan Rp100.000 OVO ya dari TOI. Jangan lupa nanti DM. Terus untuk yang terheboh ada Mafaza Yusra, mana nih? Silakan masuk di kolom komentar. Mafaza Yusra. Nah, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, menang ya. Terus untuk user atau followers dari TOI yaitu yang terunik jatuh kepada Instagram dengan nama @rh_roh khas. Silakan hadir. Mana? Kami tunggu kehadiran Mbak Rohas nih ya. Mbak apa? Mas nih. Ya, Mafaza Yusra hadir. Siap. Silahkan DM ya, Mbak Mafaza Yusra. Langsung DM untuk bisa mendapatkan OVO senilai Rp100.000 dan juga RH Rohas. Saya tunggu komen. Wah, ternyata masuk juga. Roh datang. Rohmah ya Allah, alhamdulillah ya, udah pada menang ternyata. Ini rezekinya dari kalian semua. Udah pada menang semua ya. Kak Roh menang. Terus ada Kak Mafaza juga menang dan Kak Anita. Silahkan bisa DM di Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia. Di sana sudah ready, ada adminnya buat langsung transfer OVO kamu. Dan nanti bisa buat beli nih,
buat jajan. Lumayan hari apa nih? Ini kan hari Ahad ya, buat santai-santai sambil denger-denger kajian online, tidur-tiduran ngobrol sama keluarga ya. Ya sudah kalau gitu, selamat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow akun ta'arufonline.id atau Ta'aruf Online Indonesia, dan jangan lupa buat mau ngomong apa sih? Buat download. Nah, buat download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia buat yang belum download ya. Nah, ini mantap buat tumbas kopi 57. Ini ya. Jangan lupa yang Semarang beli kopi maju. Itu brand saya. Ayo dibeli yuk, kopi yuk, yuk ngopi yuk. Iklan nggak apa-apa, biarin. Iklan dikit. Dikit aja ya. Gitu teman-teman, jangan lupa buat download, buat cari jodoh, siapkan buat masa depanmu juga. Jadi jangan lagi, nggak ada galau-galau lagi, nggak ada yang namanya sedih-sedihan lagi, nggak ada bingung-bingung lagi, karena Ta'aruf Online Indonesia inilah aplikasi, inilah solusi teman-teman, solusi untuk mencari pasangan sesuai dengan syariat Islam. Dan ini solusi buat teman-teman ketika teman-teman sudah tidak percaya yang namanya pacaran sebelum menikah, tapi pacaran setelah menikah justru lebih asik, gitu. Nggak, pokoknya banyak tantangannya, banyak challenge-nya, keseruannya juga luar biasa. Dan nggak lupa nih, kalau kita melakukan ta'aruf dan juga langsung menikah, pacaran setelah menikah, itu berkahnya luar biasa, kebahagiaan luar biasa, dan juga pahalanya banyak banget. Gitu. Mumpung musim hujan, sedia payung sebelum hujan, dan jangan lupa sedia Ta'aruf Online Indonesia buat masa depan. Saya Mirza Firdaus, pamit dulu. Kita berjumpa lagi di live Instagram, mungkin dengan tema-tema yang lain, tentunya di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ya. Mirza Firdaus, pamit, sign out. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga di rumah ya. Dadah.